Oh, Bapak. Anu, Bi. Bapak ada? Ada. Bisa saya ketemu? Bisa, silakan duduk. Terima kasih. Oh, Pak Bakri. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ada apa, Pak Bakri? Sore-sore datang ke sini. Begini, Pak. Istri saya sedang sakit sudah seminggu. Tapi bukannya berkurang, malah semakin parah. Jadi maksud saya ke sini mau meminjam uang pada Bapak untuk berobat. Nanti setelah panen akan saya lunasi. Pinjam. Pinjaman Pak Bakri 3 bulan yang lalu masih belum lunas. Sekarang sudah mau pinjam lagi. Sedangkan hasil panen Bapak jual pada orang lain. Nah, sekarang Bapak butuh uang. Baru datang pada saya. Enak sekali ya, Pak. Tapi saya perlu sekali, Pak, untuk mengobati istri saya. Kalau bukan Bapak, kepada siapa lagi kami petani kecil meminjam uang? Pak Bakri, ingat Pak Bakri, rumah saya bukan lembaga sosial. Usaha saya ini dimulai dengan modal. Kerja keras, banyak pengorbanan. Jadi, setiap uang yang saya keluarkan harus saya pertimbangkan sekali. Baiklah, Pak Barjo. Apakah Bapak tidak bisa membantu saya untuk kali ini saja, Pak? Saya perlu sekali. Sebenarnya saya sudah kapok berurusan dengan Pak Bakri. Tapi baiklah, saya mengerti dengan keadaan Pak Bakri. Tapi Pak Bakri harus mengerti saya juga. Sekarang begini saja, saya dapat berikan pinjaman Pak Bakri. Tapi dengan syarat, seluruh hasil panen Bapak harus Bapak jual kepada saya. Dengan harga sedikit di bawah pasar. Bagaimana? Setuju? Saya pikir-pikir dulu, Pak. Besok pagi saya kembali lagi, Pak. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Para siswa SMP kelas 2 di seluruh Nusantara, demikian tadi telah kalian saksikan sebuah adegan tentang pola tingkah laku manusia, di mana sebagian kecil masyarakat pemilik modal menekan masyarakat lainnya yang hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan. Sistem perekonomian demikian dinamakan sistem perekonomian bebas atau sistem perekonomian liberal. Nah, siswa, untuk memerangi kemiskinan dan kemelaratan, maka lahirlah koperasi, yaitu suatu sistem perekonomian yang berdasarkan pada asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan demikian, koperasi adalah satu-satunya sistem perekonomian yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita tersebut. Dalam mendirikan koperasi, ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, jumlah anggota minimum 20 orang untuk memperoleh pengakuan dari pemerintah. Kedua, mempunyai kepentingan ekonomi yang sama, misalnya sama-sama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketiga, mempunyai tujuan ekonomi yang sama, misalnya bekerja sama secara teratur untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan keempat, berdomisili atau bertempat tinggal di satu daerah atau wilayah. Nah, siswa, bagaimana pula dengan tahap-tahap atau langkah-langkah di dalam mendirikan suatu koperasi? Ada 4 tahap yang harus dilalui dalam mendirikan koperasi, yaitu tahap persiapan, tahap pembentukan, tahap pengajuan badan hukum, dan tahap pengesahan. Kami mohon perhatiannya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang terhormat Bapak dari Dinas Koperasi, yang terhormat Bapak RT, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pemberitahuan dan undangan yang telah kami kirimkan, pagi ini kita akan mengadakan persiapan pembentukan koperasi.
Alhamdulillah di hadapan kita telah hadir Bapak Dr. Andus Sukiman dari Dinas Koperasi yang akan memberikan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan koperasi. Untuk itu kami mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mengikutinya dengan cermat. Dan kepada Bapak Dr. Andus Sukiman saya persilakan. Pada tahap persiapan atau pertemuan persiapan pembentukan koperasi, pemrakarsa atau peminat mendatangkan pejabat dari Dinas Koperasi yang akan menjelaskan tentang prinsip, asas, sendi dasar, keanggotaan, kepengurusan, struktur organisasi, anggaran dasar, kegiatan usaha, permodalan, dan sebagainya yang berkaitan dengan koperasi. Diharapkan dari pertemuan ini, peminat-peminat tersebut akan mendapatkan cukup pengertian dan berdasarkan keyakinan, kesadaran, dan kepentingan bersama itu, mereka berkeinginan untuk mendirikan koperasi. Ada 3 hal pokok yang dilakukan dalam tahap persiapan, yaitu mencari orang-orang yang memenuhi syarat sebagai anggota organisasi, membentuk panitia persiapan pendirian koperasi, dan disusunnya konsep anggaran dasar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, itulah yang menjadi cita-cita kita bersama. Demikian harapan, semoga koperasi ini benar-benar ikut meningkatkan taraf hidup kita dan kesejahteraan kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada rapat kali ini kita akan membicarakan tentang pembentukan koperasi. Tapi terlebih dahulu, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, rapat harus dihadiri sekurang-kurangnya 20 orang anggota. Dan dari daftar hadir yang telah kami persiapkan, ternyata peserta rapat hari ini adalah 26 anggota peserta. Dengan demikian, rapat pada hari ini sudah dapat kita mulai. Dan sebagai pengarahan, marilah kita mendengarkan penjelasan dari Dinas Koperasi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Sukiman. Dan kepada Bapak Dr. Andus Sukiman, saya persilakan. Saudara-saudara sekalian, seperti saudara-saudara ketahui, Para siswa, pada tahap pembentukan atau rapat pembentukan, rapat harus dihadiri sekurang-kurangnya 20 orang yang dipimpin oleh pemrakarsa dengan didampingi pejabat dari Dinas Koperasi. Adapun hal-hal pokok yang dibicarakan pada rapat ini adalah tujuan mendirikan koperasi, usaha yang akan dijalankan, persyaratan keanggotaan dan kepengurusan, penyusunan anggaran dasar, menetapkan modal permulaan, pemilihan pengurus. Dengan telah terpilihnya pengurus koperasi, maka panitia persiapan pendirian koperasi dibubarkan. Tahap berikutnya adalah tahap pengajuan badan hukum atau mengajukan permohonan hak badan hukum koperasi. Setelah rapat pembentukan selesai, pengurus atau mereka yang dikuasakan untuk bertindak sebagai pengurus sementara diwajibkan membuat berita acara rapat pembentukan. Berita acara tersebut penting sekali artinya untuk dicatatkan pada kantor koperasi tingkat kabupaten atau kota madya beserta lampiran-lampiran, akte pendirian rangkap 2, berita acara pembentukan, neraca awal atau permulaan, buku daftar anggota dan buku daftar pengurus yang merupakan bukti sahnya keanggotaan dan kepengurusan. Selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan, pejabat koperasi atau kepala kantor wilayah Departemen Koperasi setempat wajib meneliti dan membina apakah koperasi yang bersangkutan memenuhi syarat
dan mempunyai dasar-dasar kelangsungan hidup, untuk kemudian dapat menetapkan, menyetujui pendirian dan pemberian badan hukum, atau menunda ataupun menolak pemberian badan hukum. Tahap ini disebut tahap pendaftaran sebagai badan hukum. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada hal yang sangat mengembirakan yang perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian hari ini. Alhamdulillah berkat hasil kerja keras kita, kerjasama kita, serta niat kita yang baik ini, Koperasi Serba Usaha kita Cerah Mandiri sudah mendapat pengesahan secara hukum. Ini berarti bahwa koperasi kita telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Siswa, tahap terakhir adalah tahap pengesahan. Pejabat koperasi berwenang mengesahkan koperasi secara hukum apabila telah memenuhi syarat dan sesuai dengan Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967. Selanjutnya, akte pendirian koperasi tersebut didaftar dalam buku daftar umum. Kedua akte tersebut yang telah dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran, serta tanda tangan pengesahan pejabat koperasi yang bersangkutan atas kuasa menteri, sebuah akte yang bermeterai untuk pendiri koperasi, lainnya yang tidak bermeterai disimpan di kantor pejabat koperasi, serta diumumkan dalam berita negara. Para siswa, setelah kalian mengikuti tahap-tahap atau langkah-langkah di dalam mendirikan suatu koperasi, lebih lengkap lagi rasanya apabila kita membahas tentang proses pemilihan pengurus koperasi pada rapat pembentukan. Dengan demikian, diharapkan kalian dapat melaksanakan dengan baik apabila didirikan koperasi di sekolah kalian, kemudian dilakukan pemilihan pengurusnya. Jalannya rapat pendirian harus dimulai dengan persiapan rapat yang menyangkut tempat, alat-alat, dan konsep anggaran dasar. Di samping itu, disediakan pula daftar hadir untuk mengetahui siapa saja yang menghadiri rapat dan apakah cukup peminat terhadap koperasi. Karena salah satu syarat dalam mendirikan koperasi adalah jumlah anggota minimum 20 orang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rapat kali ini merupakan kelanjutan dari rapat persiapan yang lalu. Mengingat adanya kepentingan ekonomi dan tujuan ekonomi yang sama, maka kita semua dengan sepakat mendirikan koperasi. Pembukaan rapat yang dibawakan oleh Ketua Panitia Persiapan menjelaskan alasan rapat, antara lain menerangkan adanya kepentingan dan tujuan ekonomi yang sama, serta minat mencapai tujuan secara bersama. Saudara-saudara sekalian, seperti saudara-saudara ketahui, koperasi adalah usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para anggotanya. Secara nasional, koperasi berperan serta untuk menciptakan masyarakat yang makmur, adil, dan merata. Sedangkan pejabat atau penyuluh koperasi dari Dinas Koperasi pada rapat pembentukan menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari koperasi, manfaat, dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita memilih pengurus koperasi dan badan pemeriksa koperasi, terlebih dahulu kami minta persetujuan dari seluruh peserta rapat mengenai dua hal. Pertama, apakah seluruh peserta rapat yang jumlah 30 orang setuju koperasi dibentuk? Kedua, koperasi memerlukan peraturan agar jalannya tertib. Peraturan itu adalah anggaran dasar yang telah kami bagikan pada peserta rapat. Anggaran dasar tersebut setelah mendapat arahan dan petunjuk dari Bapak Pejabat Koperasi, kami ingin mendapat persetujuan dari seluruh peserta rapat. Apakah rapat menyetujui anggaran dasar tersebut ditetapkan sebagai anggaran dasar koperasi kita? Terima kasih. Demikianlah pemilihan pengurus koperasi dan badan pemeriksa koperasi sudah dapat kita mulai. Setelah mendapat persetujuan dari seluruh peserta rapat mengenai pembentukan koperasi dan anggaran dasarnya,
rapat dapat dilanjutkan dengan pemilihan pengurus koperasi, badan pemeriksa, dan dewan penasehat bila memang diperlukan. Susunan pengurus koperasi terdiri dari ketua, wakil ketua, bendaharawan, dan penulis. Pengurus koperasi ini dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota yang harus memenuhi syarat-syarat berjiwa Pancasila, jujur, dan memiliki keterampilan kerja, mengutamakan kepentingan anggota, dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Pemilihan pengurus dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemilihan langsung, di mana dalam rapat anggota, para anggota langsung memilih pengurus satu persatu. Pemilihan dengan sistem formatur, rapat anggota memilih seseorang yang diserahi tugas dan wewenang membentuk pengurus. Orang ini disebut formatur, yang langsung menjadi ketua. Sedangkan anggota pengurus yang lain dipilih oleh formatur. Setelah melalui proses rapat yang panjang dan adu argumentasi yang ketat, diperolehlah komposisi pengurus koperasi. Di samping pengurus, telah terpilih pula badan pemeriksa dan dewan penasehat koperasi tersebut. Seluruh anggota pengurus, badan pemeriksa, dan dewan penasehat dilantik dan diambil sumpahnya oleh rapat anggota di bawah pimpinan seorang pemuka masyarakat. Dengan demikian, seluruh perangkat koperasi tersebut sudah dapat mulai bekerja sesuai dengan anggaran dasar, dan panitia persiapan pembentukan resmi dibubarkan. Setelah pelantikan pengurus, badan pemeriksa, dan dewan penasihat koperasi bila memang diperlukan, maka selesailah proses pemilihan pengurus koperasi. Nah, para siswa SMP kelas 2 di seluruh Nusantara, setelah menyaksikan program hari ini, diharapkan kalian dapat melakukan pengamatan, kemudian memahami dan mencoba melaksanakannya di lingkungan di mana kalian berada. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa.